Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan metodologi penelitian. Di materi kali ini akan mengambil topik rumusan masalah penelitian yang akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan di dalam penelitian. Tahapan utama dalam penelitian adalah berikut: pembuatan rancangan penelitian atau proposal pelaksanaan penelitian, dan yang ketiga adalah pembuatan laporan penelitian. Tiga hal tersebut merupakan prosedur yang penting dalam tahapan penelitian. Dalam perumusan masalah, yang pertama kita lakukan adalah identifikasi masalah. Apakah itu identifikasi masalah? Adalah proses mencari masalah yang paling relevan dan menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, kita untuk dapat mengidentifikasi masalah, kita harus mencari sumber dari masalah. Sumber masalah dapat dicari dengan bantuan panca indera. Dalam hal ini melalui pengamatan, bisa pendengaran, penglihatan, perasaan, dan juga penciuman. Permasalahan ini terjadi ketika ada perbedaan antara apa yang seharusnya ada atau apa yang harusnya terjadi dengan apa yang ada dalam kenyataan. Jadi antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia. Ya. Identifikasi permasalahan atau mencari sumber permasalahan itu berkaitan dengan suatu kondisi yang mana mengancam, mengganggu, menghambat, menyulitkan, di mana menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi dalam hal ini suatu masalah itu timbul ya karena terkait kondisi-kondisi berikut, di mana secara umum yaitu adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Sumber masalah dapat kita cari melalui bacaan, fokusnya dari laporan penelitian. Bisa juga dari hasil kita mendengar suatu seminar, diskusi, atau pertemuan ilmiah. Lalu dari hasil pengamatan, atau kita melakukan observasi di lingkungan sekitar kita, kemudian pengalaman pribadi, atau juga ada lagi melalui perasaan intuitif. Dalam proses identifikasi permasalahan, yang kedua yaitu setelah kita mencari permasalahan atau mengidentifikasinya, lalu kita memilih atau membatasi masalah yang akan kita teliti. Makanya saya minta kalian untuk fokus utamanya itu apa ya? Fokus utama itu untuk sebagai sudah menjadi bagian pertama untuk mengidentifikasi permasalahannya. Lalu kalian memilih itu untuk memfokuskannya lagi. Ya, beberapa alasan dalam memilih masalah. Yang pertama, masalah tersebut itu harus layak. Di sini harus layak atau tidaknya untuk dilakukan penelitian. Lalu kemudian manageability, di mana apakah cukup secara dana, waktu, alat, bekal, kemampuan kita secara teoritis, dan juga penguasaan metode untuk dapat mengambil masalah tersebut. Lalu setelah kita memilih atau membatasi masalah, kita melakukan perumusan masalah, di mana dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang padat dan jelas, yang memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data proses penelitian guna menjawab pertanyaan dalam rumusan tersebut. Contoh dari rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana perubahan garis pantai dipetakan menggunakan data citra satelit dan keterkaitannya dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Ini topik utamanya itu adalah hidrografi dan juga sistem informasi geografis dengan fokus lebih detailnya tentang manajemen pesisir, yaitu terkait perubahan garis pantai dengan menggunakan data citra satelit. Lalu Bu, bagaimana data citra satelitnya? Apakah itu juga menjadi poin utama dari penelitiannya? Ya, jadi ini bisa ada tiga komponen utamanya.
Itu tadi yang pertama adalah hidrografinya, kemudian yang keduanya sistem informasi geografis, yang ketiga untuk penggunaan datanya menggunakan penginderaan jauh. Lalu contoh rumusan masalah yang kedua adalah apakah modifikasi kamera pada pemotretan foto udara memberikan hasil yang berkesesuaian dengan hasil survei lapangan? Ya. Nah, ini topik utamanya adalah foto udara atau fotogrametri metodenya, ya. Lalu fokusnya adalah dalam modifikasi kamera dan melakukan perbandingan dengan hasil survei lapangannya. Itu, ya. Jadi dalam perumusan masalah itu, yang pertama kita mengidentifikasinya dulu, yang keduanya kita melakukan pemilihan masalah, ya. Kemudian yang ketiga kita merumuskan masalah. Kesemuanya itu bagian dari identifikasi permasalahan. Tujuan dari penelitian. Suatu penelitian, setelah kita menentukan rumusan masalah, kita akan menentukan tujuan dari penelitian kita, ya. Di pertemuan saya yang minggu lalu, di mana tujuan penelitian ini sifatnya memprediksi ke depan. Ya, jadi kita menentukan arah dan tujuan yang akan dituju dari penelitian kita. Lalu di tujuan penelitian juga harus terkait atau menjawab dari rumusan masalah. Dan umumnya tujuan itu berisi pokok kalimat yang ada kata-kata meneliti, menjelaskan, menguji, menyelidiki, mendeskripsikan, menggambarkan, dan lain-lain. Ada beberapa catatan, mohon hindari untuk penggunaan kata mengetahui. Bisa diganti dengan kata mengkaji, ya. Mengetahui sifatnya tidak kuantitatif, di mana kita tidak bisa menghitung sejauh mana kita tahu tentang suatu hal, ya. Kalau mengkaji itu bisa kita lihat atau kita menjelaskan, ya. Kemudian menguji itu ada penilaian secara kuantitatifnya, ya. Oke, itu terkait tujuan penelitian. Beberapa contoh perumusan masalah, ya. Yang pertama, topik utamanya adalah survei dan pemetaan di laut atau hidrografi. Fokusnya pembangunan dan manajemen fasilitas di pelabuhan. Lalu pertanyaan penelitiannya atau perumusan masalahnya adalah bagaimana efektivitas bangunan pelindung pelabuhan dalam melindungi dermaga di Pelabuhan Patimban dan sekitarnya melalui tinjauan hidrooceanografi. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji unsur hidrooceanografi yang mempengaruhi terhadap perairan rencana pembangunan Pelabuhan Patimban dan juga mengkaji efektivitas bangunan pelindung pelabuhan dalam melindungi dermaga Pelabuhan Patimban dan pantai di sekitarnya. Nah, judulnya adalah analisis efektivitas bangunan pelindung Pelabuhan Patimban dan pantai sekitar melalui tinjauan hidrooceanografi. Nah, jadi di rumusan masalah ini kalian bisa lihat bagaimana topik pertama atau topik utama ditentukan, lalu fokusnya bagaimana, kemudian muncullah perumusan masalahnya, tujuannya, kemudian barulah judul, ya. Kemudian contoh perumusan masalah yang kedua. Di sini topik utamanya adalah sistem informasi geografis dengan fokusnya database kependudukan dan fungsi dari lahan. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana dampak pertumbuhan penduduk terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Cirebon antara tahun 2010 ke tahun 2016. Lalu tujuan penelitiannya adalah mengkaji dampak pertumbuhan penduduk terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Cirebon antara tahun 2010 ke tahun 2016. Lalu judul dari penelitian ini adalah dampak pertumbuhan penduduk terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Cirebon tahun 2010-2016. Contoh perumusan masalah yang ketiga yaitu topik utamanya adalah survei terestris. Fokusnya tingkat ketelitian dari modul pengukuran terestris. Di sini pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana tingkat kepresisian dari modul GNS murah dual frekuensi
untuk pengukuran metode RTK, NT-RIP ya. Nah, di sini tujuannya adalah menguji tingkat kepresisian dari modul GNS murah dual frekuensi ini dengan beberapa pengukurannya. Lalu tujuannya di sini pengujian kepresisian modul GNS murah dual frekuensi pada pengamatan GNSS dengan metode RTK, NT-RIP. Nah, 3 contoh perumusan masalah ini kalian bisa lihat jurnal-jurnalnya ya di link yang saya berikan di Moodle. Di sana kalian bisa lihat bagaimana nanti proses penelitiannya itu sendiri, hasil yang didapatkannya ya. Ini hanyalah poin-poin utamanya terkait dari topik utama, fokusnya, lalu rumusan masalah, tujuan penelitiannya. Itu yang menjadi poin pentingnya. Baik, itu video yang kedua ini menjelaskan tentang perumusan masalah ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau kalian ingin menambahkan atau kalian ingin memberikan masukan, bisa kita didiskusikan di forum diskusi keempat yang saya setting untuk pertemuan di minggu ketiga ini. Baik, ini adalah sumber pustaka yang saya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.